Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda Susan di sini. Kita hari ini akan melakukan pembelajaran melanjutkan video sebelumnya. Namun, mari kita berdoa dulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian, pecahan, dan desimal. Sekarang kita akan melanjutkan pembagian, pecahan, dan desimal. Ibu satu dulu ya ambilnya, pecahan untuk pembagian pecahan. Di sini Ibu berharap kalian bisa memahami pembagian berbagai bentuk pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Itu dulu. Yang pertama, bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi contohnya langsung saja 6, misalnya 6 kita bagi 3/4. 3/4 adalah contoh pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan operasi perkalian pecahan. Caranya, bilangan asli kita tulis dulu, kemudian bilangan pecahan ini kita kerjakan dengan cara operasi perkalian. Tanda bagi di sini kita ganti menjadi kali, tapi pecahan biasa ini letaknya kita tukar. Yang di sini 3/4, yang di sini menjadi 4/3. Setelah itu langsung saja kita kerjakan. 6 dikali 4 dibagi 3. 24/3. Hasilnya 8. Oke, benar. Ternyata pembagian dan perkalian itu saling berhubungan. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contohnya, pembagian bilangan asli dengan campuran 8 dibagi 3/4. Ini adalah bilangan pecahan campuran, ini adalah bilangan asli. Caranya masih sama seperti yang nomor 1 tadi. Bilangan asli kita tulis saja 8. Kemudian bilangan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 3. Berarti 15/4. Bentuknya sudah sama dengan contoh yang di atas. Berarti kita ubah menjadi bentuk perkalian saja. 4/15. 8 dikali 4 32/15. Bisa kita sederhanakan?
Bisa, tapi dengan pecahan campuran. 2/15. Oke, sudah 2 ya. Yang ketiga, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Apa bedanya dengan yang nomor 1? Yang nomor 1 tadi bilangan asli dengan pecahan biasa. Yang nomor 3, pecahan biasa dengan bilangan asli. Kalau yang nomor 1, bilangan aslinya ada di depan. Yang nomor 3, bilangan aslinya nanti ada di belakang. Contohnya 5/9. Ini pecahan biasa. Kita bagi dengan bilangan asli 25. Bagaimana cara mengerjakannya? 5/9 ini tetap. Kemudian 25 ini bisa kita jadikan menjadi pecahan biasa dengan cara per 1. 25/1. Setelah itu kita kerjakan dengan mengerjakan operasi perkalian. Caranya 5/9, tanda bagi kita ganti menjadi kali, kemudian yang ini kita tukar 1/25. Hasilnya 5/225. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan 5. Hasilnya 1/45. Baik, anak-anak, sudah 3 contoh di sini yang Ibu berikan mengenai pembagian pecahan. Kita akan lanjut pada pembagian pecahan berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan Bunda Susan di sini. Kita mulai lagi pembagian pecahan dari yang keempat. Yang keempat adalah pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh, 5/9 ini adalah bilangan campuran, kemudian dibagi 3. 3 adalah bilangan asli. 2 langkah yang kita harus kerjakan. Pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 9 ditambah 5, berarti 18 ditambah 5, hasilnya 23/9. Kemudian bilangan aslinya tetap 3. Setelah itu 23/9 dibagi 3, ini kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan. 23/9 dibagi 3/1. Setelah itu kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 23/9 dikali 1/3. Hasilnya
23/27. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena keduanya merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dia sendiri. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan dua cara. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Contohnya, Ibu ambil contoh 8/1/3 dibagi 5/6. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 8 dikali 3 ditambah 1. 25/3. Kemudian 5/6. Langkah kedua, kita ubah pembagiannya menjadi bentuk perkalian. 25/3 dikali 6/5. 25 dikali 6 hasilnya 150. 3 dikali 5 hasilnya 15. 150 dibagi 15 hasilnya 10. Boleh nggak Bu hasilnya bilangan bulat? Boleh, hasilnya tidak mutlak harus pecahan. Yang keenam, pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang keenam adalah operasi pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hal yang harus dilakukan dalam operasi ini adalah yang pertama, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, ubahlah menjadi bentuk perkalian. Kemudian gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Contoh, pecahan campuran 4/2/7 kita bagi dengan 2/5. Langkah pertama, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 7 ditambah 2. Berapa? Hasilnya adalah 4 dikali 7, 28 ditambah 2, 30/7. 2 dikali 5, 10 ditambah 2, 12/5. Langkah kedua, kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 30/7 dikali 5/12. 30 dikali 5, 150. 7 dikali 12, 84. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih. 75/42. Masih bisa? Masih, tapi berupa pecahan campuran. 1/33/42. Yang ketujuh,
Yang ketujuh adalah pembagian pada pecahan desimal. Nah, desimal ini salah satu cirinya adalah memakai tanda koma. Pembagian desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Contoh, 0,5 dibagi 0,2. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka belakang koma per 1000, dan seterusnya. Karena ini hanya satu angka di belakang koma, maka itu artinya 5 per 10. Kemudian 0,2 juga satu angka di belakang koma, artinya 2 per 10. Ini langkah pertama, sudah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kita ubah menjadi operasi perkalian. Kemudian kita tukar tempatnya. 10 per 2, 50 per 20. Kita sederhanakan 5 per 2. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, di dalam matematika tidak ada aturan pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi kita harus mengubah ke bentuk campuran. 1, 2, 1 per 2. Contoh yang kedua dengan cara pembagian bersusun. 0,2 dibagi 0,5, kita ubah pecahan, kita ubah ke pembagian bersusun. Caranya ini kita kalikan 10 dulu. Karena satu angka di belakang koma. 0,2 dikali 10 berarti 2, 0,5 dikalikan 10 berarti 5. 2 dikali berapa supaya 5 atau mendekati 5? Itu dikali 2. Hasilnya di sini 4. 5 dikurang 4, 1. Kita pinjam 01, 10. Karena kita pinjam 01, maka di sini kita beri tanda koma. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Hasilnya 10, kita kurangkan terakhir 0. 2,5 itu sama saja dengan 1 per 2. Hanya saja ini adalah bentuk desimal dan ini adalah bentuk pecahan campuran. Baik, anak-anak, sudah 7 contoh Ibu berikan hari ini mengenai operasi pembagian pada pecahan dan desimal. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan 7 operasi pembagian pada pecahan dan desimal. Sampai di sini, apakah kalian sudah bisa menangkap materi yang Ibu berikan? Jika kalian masih ingin menguji sampai di mana kemampuan kalian mengerjakan soal-soal ini, Ibu akan memberikan penugasan. Kalian boleh kerjakan penugasan ini di rumah, kemudian minta bantuan ayah dan bunda untuk membimbing kalian di rumah. Hasilnya boleh kalian diskusikan pada ibu guru di sekolah nanti. Ibu akan tuliskan untuk penugasan kalian di rumah. Hitunglah hasil pembagian. Yang pertama,
pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang ketiga, desimal ya. 15,9 dibagi 3,18. 3 saja tugas kalian di rumah untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pembagian pecahan dan desimal hari ini. Perlu Ibu ulangi kembali bahwa untuk pecahan biasa dengan pecahan biasa bisa dikerjakan dengan cara operasi perkalian. Kemudian pecahan campuran harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Dan desimal boleh dikerjakan dengan cara bersusun atau dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, untuk tugas ini sekali lagi Ibu sampaikan bahwa tugas ini kalian kerjakan di rumah. Mintalah bantuan pada ayah dan bunda agar bisa membimbing kalian mengerjakan latihan ini. Sampai di sini Ibu ingin membuat satu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Yang kedua, bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan bentuk yang paling sederhana, yaitu bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Yang ketiga, pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, kemudian dicari kebalikannya. Yang keempat, desimal itu bisa dikerjakan dengan 2 cara, ubah menjadi bentuk pecahan atau dengan cara bersusun. Nah, anak-anak Ibu, demikian kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Materi pembagian bilangan pecahan dan desimal Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah kita tutup pelajaran ini sebelumnya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk pembelajaran akan datang kita masih melanjutkannya, yaitu dengan materi menyelesaikan masalah pembagian dan perkalian pecahan. Jangan lupa jagalah kesehatan, patuhi protokol. Jangan lupa cuci tangan yang bersih memakai sabun, pakailah masker. Mari belajar matematika karena matematika itu mengasyikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.